Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kami serombongan tim GASE sudah mulai aktivitas dengan rencana dan misi barunya ya. Jadi beberapa hari ini memang tim GASE sedang memilah dan memilih ya teman-teman ya. Apa yang harus kira-kira yang akan diselesaikan permasalahannya. Beberapa laporan alhamdulillah sudah masuk ke tim GASE itu dari subscriber langsung untuk kali ini. Jadi kemarin itu ada yang datang ke rumah herbal, ada yang mengundang tim GASE ke desanya karena sering diteror oleh penampakan pocong tapi berkepala botak. Tim GASE tampung. Terus ada lagi yang menyuruh tim GASE untuk menguak kenapa setiap ada kematian itu keranda sering berbunyi. Selama ini itu menjadi mitos. Nah, ceritanya ini lumayan menyedihkan tapi juga unik dan lucu teman-teman ya. Ada salah satu subscriber dari daerah Cilacap Barat ya. Beliau datang, informasinya beliau ceritanya itu rumahnya depannya itu pos gardu yang dimana buat nempatin keranda. Lah pas malam hari beliaunya itu sekitar jam 1 malam itu mendengar suara keranda itu bunyi komprang. Akhirnya beliau bangun terus membangunkan istrinya yang sedang tidur. Mak, deneng si kerandane moni ya. Siapa sih ngarep mati sih? Itu artinya, Bu, kenapa ya? Kok tiba-tiba kerandanya bunyi? Itu pertanda berarti nanti ada yang mau meninggal dunia. Beliau sempat mikir, siapa kira-kira yang sudah sakit-sakitan? Siapa yang kira-kira sudah memang tua? Selisih 1 jamnya ternyata malah ibunya sendiri di kamar sebelah. Itu cerita langsung ke saya teman-teman ya. Jadi saya agak mencari kemana-mana siapa yang mau meninggal, malah ternyata ibunya sendiri. Itu kejadian udah lama, tahun 2012 ceritanya ya. Namun hingga saat ini keranda itu sering masih bunyi terus ya. Nah itu nanti next ya teman-teman ya, kita akan kuak mengenai hal tersebut. Nah ini yang kita pilih pertama ya. Kita sekarang berada di wilayah Gimping Tali ya Bun? Iya Mas. Di daerah desa Gimping Tali, di mana sudah 15 hari ini, berarti 2 minggu lah, hutan dekat dengan pemukiman warga desa Gimping Tali itu sering terdengar suara raungan yang nggak jelas dari mana sumbernya. Para warga di sini sudah sepakat teman-teman ya, bahwasanya memang raungan suara itu bersumber dari hutan di sebelah dari pemukiman warga, yaitu hutan ini berarti alas Gimping Tali ya. Banyak juga yang sudah berasumsi mengenai fenomena raungan di setiap malam di Gimping Tali ini. Ada yang mengatakan ini pertanda suatu bencana, ada yang mengatakan ini adalah salah satu bukti bahwasanya di wilayah desa Gimping Tali itu sudah melanggar adat dan budaya, itu leluhurnya ngamuk. Ada juga yang menganggap bahwasanya orang sedang menggayuh keilmuan tingkat tinggi di wilayah Gimping Tali ini. Namun alhamdulillah saya sudah bertemu dengan beliau Pak RW. Beliau Pak RW itu meyakini ternyata sumber suara yang berasal dari hutan Gimping Tali itu berasal dari suara hewan ya. Namun hewan kali ini bukan hewan sewajarnya. Hewan ini
mungkin kalau bahasa kita makhluk mitologi zaman dahulu yang kembali lagi di era zaman sekarang, yaitu asu Panting. ah Asu panting. asu panting. Sini Mas, ngumpul apa? Ini lagi mencari itunya Mas yang menggunakan katanya asu panting. Ya. Pak RW itu bercerita bahwasannya meyakini di wilayah dari Gimping Tali ini ada legenda yang hadir lagi di tahun 2025, yaitu asu panting. Konon ceritanya dari orang-orang yang mungkin sudah diundang untuk membereskan masalah ini, itu mereka hampir sepakat suara yang bersumber dari wilayah ini adalah suara asu panting. Di mana mungkin bagi teman-teman ini sangat terdengar belum familiar ya. Saya juga baru dengar ceritanya teman-teman. Asu panting itu sering meneror warga dengan alasan apa saya juga belum tahu. Tapi intinya yang membahayakan itu ketika air liur dan bulunya itu jatuh sampai keinjak oleh masyarakat warga, itu bisa sampai kaki gajah Bengkak lah itu. menderita kaki yang sampai membesar itu loh. Dan itu sangat gatal sekali awalnya, airnya membengkak dan menimbulkan rasa sakit. Dan konon ceritanya Pak RW sudah ada 2 anak dari wilayah Gimping Tali yang menderita sakit itu dari jangka 2 minggu ini. Dan sekarang hutannya udah ditutup, Nggak boleh ada yang masuk. yang masuk ya. Itu gejala berarti udah berapa hari kan katanya? 15 hari 2 15 minggu hari. ya. Bahkan teman-teman, tadi saya mau masuk ke sini, jalannya itu sudah dikasih duri pohon salak, dilarang masuk dikarenakan takutnya di siang hari itu ada orang atau anak yang main menuju ke sini dan menginjak dari air liur ataupun bulu dari asu panting itu teman-teman. Saya sempat searching di Google ya Mbak ya. Asu panting memang legenda ada zaman dahulu, namun bukan di wilayah Jawa. Di wilayah mana itu? Sulawesi Sulawesi Sumatera. Nah ya intinya itu ya di luar antara Jawa. Jadi saya kok aneh, kok kenapa ada berada di wilayah sini. Iya, naik kapal feri. Mana tiketnya yang berapa? Nah dari situ kami memang sangat tertarik dengan permasalahan ini teman-teman ya. Sebenarnya apa sih dibalik dari raungan-raungan yang menakutkan, yang menggegerkan warga sampai warga itu benar-benar ketar-ketir di setiap panjang malamnya, apalagi yang memiliki bayi kecil. Itu kalau terdengar suara raungan itu, si bayi itu katanya nangisnya ganter-ganter. Enggak. Kejer. Iya, enggak mandek-mandek. Enggak berhenti lah Iya. nangisnya maksudnya. Ya ngelak teman-teman ya. Nak banger. Nah dari situ, dari 3 permasalahan yang sudah masuk ke laporan tim gas, karena rencana memang kali ini khusus subscriber ya Mas Ya. ya, laporan dari khusus subscriber Mas coba selesaikan ini. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan izin untuk mengeksplorasi di wilayah Gimping Tali ini, dengan harapan ya tentunya satu keselamatan, yang kedua kita bisa Membereskan menguak dulu lah paling tidak, menguak apa sebenarnya dibalik raungan asu yang diceritakan, yaitu asu panting. Namanya asu susah. stunting kayaknya Mas, itu kurang gizi. Nah, kita sekarang sudah berada di wilayah hutannya teman-teman ya. Memang sebenarnya enggak terlalu hutan-hutan banget. Ini mungkin sudah dikatakan memang sudah buat bercocok tanam ya. Laharan. Sudah dipakai sama warga untuk bertanam. Ini contohnya ini nih. Ada pohon-pohon. Ini nih, Gun. Apa? Oh, kapulaga. Kapulaga, ini di sini banyak pohon kapulaga. Nah, semoga malam hari ini kita tercerahkan oleh berita yang sedang beredar 15 hari ini.
Asu Panting. Sepinting. susah teman-teman nyebutnya. Nah, itu mungkin bahasa Sulawesi atau gimana. Kalau asunya saya tahu, hafal Mas. Kamu. Oh iya. Sedikit lagi informasi ini penting teman-teman. Ya. Alhamdulillah sebentar lagi mau ibadah kurban ya. Barangkali ada yang mau berkurban bersama tim Gase, monggo di WA-kan saja. Barangkali ada yang di luar negeri sudah nggak punya keluarga di dalam negeri di Indonesia, Mas mau titip kurban itu biasanya kami urunan itu 7 orang ya Mas. Ya. Kemarin alhamdulillah tim Gase berhasil membeli 1 ekor teman-teman ya. Itu harganya kemarin itu 23.800.000 satu ekor sapinya ya, mungkin 24 jutaan lah ya, Bagi 7. berarti berapa ketemu dengan Yang 3 lebih. 3 jutaan, 3.200.000-an. Kalau 3 juta bagi 21 ya, katakanlah 32 lah, 33 lah ya. Dipastikan saja monggo di kalkulator. Nanti rencananya untuk beli 1 lagi dimasukkan ke masjid. Itu ada 1 ekor sapi yang memang sudah dipersiapkan, tinggal harganya itu kemarin itu meminta 23 juta. Nggak ada embel-embel belakangnya maksudnya. Barangkali ada yang mau bersama tim Gase, monggo kami buka, menyediakan bagi yang mau saja. Jika jenengan berkorban bersama keluarga ya syukur alhamdulillah, di rumah nggak apa-apa. Betul. Ini khusus yang mungkin mau bersama tim Gase. Ya itu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim gas. Sholat lur jam 18.20 dengan duduk manis pantengin video tim Gase, siapin semua dan makanan, jangan sampai iklan, yakin. Oh belum beruntung bang. Apa sih? Udah datang ke hutan tapi nggak ketemu pengujinya.